Selamat pagi anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Tentunya anak-anak masih ingat tentang fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, di sini sekarang kita akan belajar mengenai rumusan dari fungsi kuadrat tersebut. Ada fungsi kuadrat dengan pola seperti ini, yang pertama ini. Kemudian ada juga fungsi kuadrat dengan polanya adalah fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi x1, x dikurangi x2. Kemudian yang ketiga ada juga pola dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi xe pangkat 2 ditambah dengan ye. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu dari rumusan-rumusan ini. Nah, untuk yang pertama, rumusan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c ini digunakan jika ada 3 titik pada gambar fungsi kuadrat. Dalam artian titik ini titiknya sembarang. Kemudian yang kedua, kita gunakan jika ada 2 titik pada sumbu X dan 1 titik pada sumbu Y. Dan yang terakhir kita gunakan jika ada 1 titik puncak dan 1 lagi titik sembarang pada fungsi kuadrat, pada gambar fungsi kuadrat. Oke, kita coba sekarang latihannya. Misalkan Pak Guru punya gambar seperti ini. Nah, tentunya kita buat dia menjadi, anggaplah seperti ini. Nah, di sini ada titik, yaitu anggaplah ini adalah 1, ini 3, kemudian ini ada di sumbu X, kemudian ini ada sumbu Y, kemudian di arah sumbu Y itu 0,2. Nah, jika kita menggunakan cara yang pertama, yaitu Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C, berarti kita harus menggunakan ketiga titik ini. Nah, kita pakai dulu yang pertama, 1,0, berarti kita dapatkan Y-nya 0 sama dengan X-nya adalah 1, berarti A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah C. Kita dapatkan di sini A ditambah B ditambah C. Kemudian kita gunakan 3,0, berarti 0 sama dengan A kali 3 pangkat 2 tambah B kali 3 ditambah C. Sehingga 0 sama dengan 9A ditambah 3B tambah C. Selanjutnya ada 0,2, berarti 2 sama dengan A kali 0 pangkat 2 B kali 0 tambah C. Sehingga kita dapatkan 2 itu sama dengan C. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Oh, salah, ini persamaan 2-nya di atasnya. Ini kita sebut sebagai persamaan 2, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Nah, selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke 1 dan 2. Sehingga untuk 1 berubah menjadi
0 sama dengan A tambah B tambah, karena C-nya kita sudah dapat, di C-nya kita ganti 2. Sehingga ini akan menjadi A ditambah B sama dengan min 2. Ini menjadi persamaan 4. Kemudian persamaan 2 menjadi 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C-nya 2. Maka ini menjadi 9A tambah 3B sama dengan min 2. Ini menjadi persamaan yang ke-5. Nah, selanjutnya dari persamaan 4 dan 5 kita selesaikan. Persamaan 4 dan 5. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk SPLDP menjadi, kita mau menghilangkan B. Hilangkan B, maka menjadi 9 A ditambah B, Pak Guru tulis dulu, A ditambah B sama dengan min 2. Kita kalikan dengan 3 karena mau menghilangkan B-nya nanti. Maka ini akan berubah menjadi 3A ditambah 3B sama dengan min 6. Selanjutnya dari persamaan 5 kita dapatkan 9A ditambah 3B sama dengan min 2. Nah, ini kita kurangkan sekarang. 3 kurang 3B berarti sudah hilang. 3 dikurangi 9 berarti min 6B. Sama dengan min 6 dikurangi min 2 berarti menjadi min 4. Sehingga A sama dengan min 4 kita bagi dengan min 6 sama dengan 2/3. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ke-6. Selanjutnya substitusikan 6 ke persamaan 4. Substitusi 6 ke 4. Sehingga kita dapatkan, Pak Guru tulis dulu yang ke persamaan 4-nya adalah A ditambah B sama dengan min 2. Kemudian A-nya adalah 2/3 ditambah B sama dengan min 2. Kita dapatkan B sama dengan min 2 dikurangi 2/3. Sama dengan min 6/3 kurang 2/3. Kita samakan penyebutnya. Nah, kita dapatkan min 8/3. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat A, B sama C-nya, berarti tinggal dimasukkan ke fungsi yang awal tadi. Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah B tambah C. Sehingga kita dapatkan 2/3X pangkat 2 dikurangi 8/3X ditambah dengan 2. Nah, ini persamaan fungsi dari fungsi kuadrat untuk gambar yang ini. Jadi untuk gambar yang ini, fungsi kuadratnya yang kita dapatkan adalah ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan cara yang lain. Cara yang kedua, kita gunakan cara yang kedua, yaitu Y sama dengan A X dikurangi X1 X dikurangi X2. Cara ini digunakan karena fungsinya itu melalui sumbu X pada koordinat yaitu 1,0 dan 3,0. Sehingga kita bisa menuliskannya menjadi Y sama dengan A X kurang 1. Kalau ini positif satunya, maka yang kita tuliskan adalah negatif atau X kurang 1. Begitu juga untuk 3,0, karena 3-nya positif, jadi kita tuliskan negatif dia, X kurang 3. Nah, kemudian selanjutnya kita juga punya koordinat yaitu 0,2. Seperti gambar ini kita punya koordinat yaitu 0,2. Nah, sekarang kita masukkan, substitusikan kembali, berarti Y-nya kita tulis 2, A,
0 kurang 1, 0 kurang 3. 2 sama dengan A kali 0 kurang min 1 kan min 1. Ini min 3 juga sama dengan A kali 3. Dengan demikian 2 sama dengan 3A. Berarti A-nya sama dengan 2 dibagi 3. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan awalnya. Y sama dengan 2/3 X kurang 1 X kurang 3. Nah, selanjutnya kita kalikan aja yang di dalamnya. Pertama, kita bisa juga mengalikan dengan cara kali susun seperti ini. X min 3, ini kita kalikan. Min 3 kali min 1 berarti positif 3. Min 3 kali X berarti min 3X. X kali min 1 berarti min 1X. X kali X berarti X pangkat 2. Tinggal tambahkan berarti X kuadrat min 4X ditambah 3. Ini X pangkat 2 kurang 4X ditambah 3. Nah, selanjutnya tinggal dibuka kurungnya menjadi 2/3 X pangkat 2. 2/3 kali 4X ditambah 2/3 kali 3. Jadi 2/3 X pangkat 2 dikurangi 8/3X ditambah dengan 2. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi sama seperti yang kita dapatkan dari bentuk yang pertama tadi, yaitu ini 2/3 X pangkat 2 kurang 8/3X tambah 2. Nah, selanjutnya dari gambar ini kita tidak bisa menggunakan cara yang terakhir, yaitu cara fx sama dengan A x dikurangi xe pangkat 2 tambah y karena harus diketahui satu titik puncaknya. Nah, untuk mengetahui titik puncaknya di sini kita bisa menggunakan sumbu simetri terlebih dahulu. Oke, kita coba dulu. Pak Guru gambarkan lagi gambar yang tadi. Nah, ini seperti ini gambarnya. Ini 2, ini adalah X, ini Y-nya, ini 1, ini 3. Berarti kita harus mencari titik puncaknya ini sebenarnya berapa yang tanda tanyanya. Nah, caranya untuk mencari berarti kita harus menentukan nilai tengah-tengahnya ini. X-nya, XE itu sama dengan, tinggal kita tambahkan 1 tambah 3 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2, itu kita dapatkan 2. Nah, ini kita sudah dapatkan XE-nya. Tinggal mencari YE-nya itu berapa. Nah, untuk mendapatkan YE-nya berarti kita harus mensubstitusikan atau mengetahui A-nya berapa, B berapa, C-nya berapa. Jadi ini untuk sementara tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ketiga ini. Nah, rumus yang ketiga ini kita akan gunakan jika soalnya seperti ini. Ada satu yang menyentuh. Ada bagian dari gambar persamaan kuadrat ini yang menyentuh sumbu Y dan satu titik yang menyentuh sumbu X. Katakanlah ini adalah 2,0, kemudian yang di atas itu adalah 0,3. Nah, ini bisa kita gunakan cara yang ketiga. Nah, baik, kita coba dulu Y sama dengan A kurung X min XE pangkat 2 ditambah dengan YE. Nah, berarti kita akan mendapatkan di sini bahwa titik puncaknya atau titik terendahnya di sini adalah 2,0. Berarti kita tulis Y sama dengan A X dikurangi XE-nya 2 pangkat 2 ditambah dengan YE-nya 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan 0,3 sehingga didapatkan 3 sama dengan A kurung X. Karena X-nya 0, jadi kita langsung saja ubah. X-nya adalah 0 kurang 2 pangkat 2 tambah 0. Berarti 3 sama dengan A min 2 pangkat 2 sama dengan A kali 4. Berarti A-nya adalah 3/4.
Nah, selanjutnya kita sudah bisa mensubstitusikan dengan nilai A-nya 3/4 ini dengan Y sama dengan 3/4 X kurang 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 tadi. Nah, Y sama dengan 3/4 X pangkat 2 ditambah dikurangi 4X ditambah dengan 4. Tinggal kita buka kurungnya menjadi 3/4 X pangkat 2 min 3/4 kali 4X ditambah 3/4 kali 4. Oke, kita dapatkan bentuk yang terakhir itu adalah 3/4 X pangkat 2 min 3X ditambah 3. Nah, pertanyaannya mungkin di sini bagaimana cara mengubah dari bentuk X kurang 2 menjadi X pangkat 2 kurang 4X tambah 4. Jadi kita coba di sini dengan menggunakan pengertian dari X kurang 2 pangkat 2 itu sama dengan X kurang 2 kali X kurang 2. Kita bisa menggunakan perkalian susun seperti tadi, atau bisa juga menggunakan dengan bantuan tabel seperti ini. X kurang 2, X kurang 2. Nah, tabelnya kira-kira seperti ini. Ini adalah suatu perkalian. X kali X berarti X pangkat 2. X kali min 2 berarti min 2X. Min 2 kali X berarti min 2X. Min 2 kali min 2 berarti positif 4. Ini kita tuliskan X pangkat 2 dikurangi 2X. Karena ada suku yang sama sekarang yaitu ini, berarti tulis di bawahnya ditambah 4. Nah, ini kita turunkan 4 tambah min 4X X pangkat 2. Nah, tinggal seperti ini aja. Atau misalkan dengan menggunakan perkalian susun juga boleh. Misalkan X kurang 2 kali X kurang 2, ini kita kalikan. Min 2 kali min 2 berarti positif 4. Min 2 kali X berarti min 2X. Nah, karena 2-nya ini sudah habis mengalihkan unsur yang di atas, sekarang unsur yang di depannya berarti X kali min 2 berarti min 2X. X kali X berarti X pangkat 2. Ini kita jumlahkan menjadi X pangkat 2 min 4X ditambah 4. Hasilnya akan sama saja. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk rumusan yang ketiga hanya bisa digunakan jika terpenuhi satu buah titik puncaknya dan satu buah titik yang ada di bagian sumbu Y-nya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita sudah belajar mengenai 3 rumusan untuk fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Ini kita gunakan kalau diketahui 3 buah titik sembarang yang melalui fungsi kuadrat. Kemudian untuk cara yang kedua, fx sama dengan ax kurang x1 x kurang x2. Ini kita gunakan jika diketahui ada 2 buah titik yang memotong sumbu X dan 1 buah titik yang memotong sumbu Y. Nah, yang terakhir ada fx sama dengan A, x kurang xi pangkat 2 tambah yi. Ini digunakan jika rumusan di dalam gambar fungsi kuadratnya tersebut memiliki 1 buah titik puncak, ada boleh titik maksimum atau minimum, atau titik tertinggi atau titik terendah. Itu kita sebut sebagai xe-nya untuk sumbu simetrinya, dan ye-nya sebagai nilai tertinggi atau nilai terendahnya. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam fungsinya atau rumusnya. Dan tentunya ini bisa kita selesaikan jika diketahui 1 titik lagi sembarang yang memotong sumbu Y tentunya. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sebagai latihannya sebelum kita akhiri, silakan anak-anak mengerjakan latihan berikut untuk
latihan yang nantinya akan anak-anak kumpulkan pada Google Classroom. Nah, kita mulai dengan yang pertama latihannya. Jadi latihan ini adalah anak-anak membuat fungsi kuadrat jika gambar fungsi kuadratnya diketahui. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau misalkan gambarnya nanti seperti ini. Ini adalah X, ini Y, ini misalkan 5, ini min 1, Pak Guru tuliskan saja ini adalah min 1, ini misalkan 4, ini 0. Kemudian yang kedua, ini X, ini Y, ini 4, ini min 2. Kemudian kira-kira mungkin 2 soal saja anak-anak bisa kerjakan terlebih dahulu. Nanti untuk pengumpulannya anak-anak dapat mengumpulkannya pada link Classroom yang nantinya akan Pak Guru bagikan. Nah, sekian pertemuan hari ini. Silakan anak-anak untuk berlatih untuk mengerjakan soal latihan yang Pak Guru berikan. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk melakukan absensi pada link di grup WA yang sudah Pak Guru bagikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.